Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. أيها الأساتذة الكرام ويا أيها الحاضرون المحبوبين، mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kota Nabire ini kita dipakai oleh Allah walaupun kita belum layak untuk menjadi asbab terpenuhinya fardu kifayah, melahirkan ulama-ulama rabbaniyin dan hamalatul Quran. Karena wujudnya seorang alim, seorang hafiz di satu kampung, di satu kota adalah fardu kifayah. Dan pondok ini dirintis untuk itu. Jadi kalau satu sisi ada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Satu kemuliaan, wa inna likulli qaumin syarafun wa baha'un wa inna baha ummati al-Quran. Setiap kaum ada yang dibangga-banggakan dan kebanggaan umatku adalah Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran Iqra warattil wartaki kama kunta turattilu fid dunya. Di surga nanti kepada ahli Quran dikatakan bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya derajat kamu di surga sebanyak mana kamu dulu di dunia kamu baca. Seorang ulama Syria memberikan kisah kepada kita, kalau ada al-haffar, penggali kuburan. Dia menggali kuburan anak daripada seorang wanita, tapi setelah dia masukkan anak itu dalam kuburan, ternyata kuburan itu berubah menjadi sejauh mata memandang, dan dia melihat taman-taman surga di dalamnya. Maka Haffar ini, Syekh Abdurrahman Al-Haffar, dia pingsan. Setelah itu beberapa hari kemudian wanita yang sama datang lagi pesan satu kuburan. Setelah digali, wanita itu bawa anaknya dan dia masukkan ke dalam kubur. Tiba-tiba dipanjangkan lagi kuburan itu oleh Allah Ta'ala. Karena pengalaman, kali pertama dia melihat taman surga, dia terkejut, dia pingsan. Kali kedua dia sudah ancang-ancang, dia loncat supaya tidak pingsan di bawah. Terlalu nikmat memandang taman surga di dalam kubur. Kemudian dia cari, dia kejar wanita itu. Kamu sebetulnya siapa? Loh, saya ini kena musibah, jangan ganggu saya. Pokoknya beritahu saya kamu siapa dan dua anak itu siapa. Dua anak itu anak saya. Yang pertama itu adalah santri di pesantren. Yang kedua adiknya atau abangnya, dia tukang kayu. Dan dia jual kayu, hasilnya dia gunakan membiayai adiknya di pesantren. Terus Abdurrahman Al-Haffar ini berkata, kenapa saya tanya begitu? Karena waktu anak ibu yang pertama saya kebumikan, ternyata bukan 2 kali 3 meter, sejauh mata memandang, dan taman surga nampak di dalam. Jadi untuk santri disiapkan taman surga di dunia, di kuburan. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim,
Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa fi talabil ilmi, siapa yang datang kematian saat dia mencari ilmu Al-Quran tentunya, lihya bil Islam, tapi niatnya mencari ilmu bukan menyalakan kompor rumahnya, biar kompor rumahnya mati, yang penting kompor Islam nyala. Niat mencari ilmu bukan cari syahadah, itu syahadah fanta. Daiman hakada, idza du'ita fanta ghair mutanabbih, la yajuz hakada. Al-amr la yahtat ila al-fawr. Ada perintah segera, ada mutakhir. Ini syahadah, Pak, nggak laku di pemerintahan. Nggak bisa jadi pegawai negeri ini. Ini nggak laku ini. Ini syahadah ini bukan untuk jadi pegawai, bukan untuk ngajar di sekolah-sekolah SMP, SMA. Ini syahadah bisa melanjutkan pelajaran ke Pakistan, ke Yaman, ke Arab, bisa, tapi nggak laku untuk didaftarkan jadi pegawai, nggak laku. Dan pondok ini sama sekali dibangun bukan untuk mencetak pegawai. Bagi kami, orang besar adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Di tengah hutan Papua, di bawah pohon gersen, ngajar alif bata karena Allah, itu orang besar menurut kami. Biar berubah zaman sampai bagaimanapun juga, keputusan dan prinsip ini tidak akan berubah. Yang besar yang belajar Quran dan mengajarkan Quran karena Allah. Lihat kisah anak daripada dua wanita ini. Dan saya biasa menyampaikan kisah teman saya, namanya Lakampeno, penyapu jalanan. Tahun 90 dapat hidayah dia. Kenal tabligh, baca Qurannya masih amburadul. Anak perempuannya dimasukkan ke pesantren, hafizah Quran. 7 tahun yang lalu dia meninggal dunia ibunya, anaknya udah meninggal duluan. Minta berwasiat supaya dikebumikan di samping anaknya. Terpaksa kuburan anaknya digali supaya bersanding dengan ibunya. Allahu Akbar. Kain kafannya seperti baru, wajahnya, badannya, tulangnya nggak ada yang rusak. Hafizah Quran. Hafizah Quran. Zaman sekarang kita dengar kisah Imam Nawawi, ulama besar orang Banten, Imam Nawawi Al-Bantani. Kuburannya dipindahkan, tidak berubah kain kafan. Cacing-cacing gak bisa makan tubuh dan kain kafan yang menyentuh tubuh yang penuh dengan Al-Quran dan kandungannya. Allah muliakan sejak di dunia, antara dunia dengan akhirat, alam barzakh. Tapi ternyata anak ibu yang kedua itu juga dipanjangkan kuburannya sejauh mata memandang, dan dia pun hidup di kuburan di tengah-tengah taman surganya Allah. Kenapa? Karena dia membantu adiknya yang belajar di pesantren. Olehnya itu Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'allima au sami'an au muhibba wala takun khamisa fatuhlak. Jadilah kamu orang alim. Nah, pondok ini mendidik kita jadi orang yang alim, alim billah, alim bi awamirillah, kenal Allah dan kenal apa maunya Allah. Kalau belum sampai kepada derajat itu, jadi santri, terus belajar. Santri harus pegang kitab, santri harus pegang pulpen, santri harus menghafal kaidah-kaidahnya, rumus-rumusnya, usul-usulnya. Karena dijaga, karena Rasulullah SAW qadarallahu amran sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah berkahi, cucuri rahmat kepada orang yang dengarkan hadis-hadisku dan dia jaga betul-betul, tidak terjadi inhiraf di dalam kalimat-kalimat. Sekarang banyak orang menafsirkan ayat hadis sak maunya dewe, ya kan? Tidak ada sanadnya pemahaman yang seperti itu. Bilang dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu, dikatakan
Allah tidak ada dan sebagainya. Ini pemahaman-pemahaman nafsu, tidak ada sanadnya. Kalau nggak sanggup jadi alim, jadi santri, jadi mustami. Masuk di kelas, tapi tidak pegang buku, dengarkan. Atau pegang buku, tapi tidak reguler seperti santri yang lain. Mustami namanya. Kalau nggak mampu jadi alim, jadi santri, jadi mustami, jadi muhibban. Jadi orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada santri, cinta kepada majlis-majlis santri, cinta kepada pesantren, dan bapak-bapak punya istri, punya anak, punya kesibukan dunia pagi ini, bapak tinggalkan itu dan datang di pesantren ini, ikut ambil bagian dalam majlis di pesantren ini alamat bapak-bapak cinta dengan ulama, cinta dengan pesantren, cinta dengan santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada bapak apa yang diberikan kepada santri-santri. Jadi temannya ini atau kakaknya tadi atau adiknya, dia usaha jual kayu atau sejenis furnitur, hasilnya dia biayai adiknya supaya adiknya nggak usah mikir-mikir masalah duit, saya yang tanggung selama kau belajar. Ini juga terbuka kepada kita. Seandainya anak kita tidak ada di pesantren, bapak tafakut dengan ustaz, siapa santri di sini yang yatim piatu? Siapa santri di sini yang belajar yang fakir miskin? Siapa santri di sini yang biayanya kadang 1-2 bulan nggak datang? Dicari itu. Jadikan dia sebagai anak angkat kita. Walaupun miliaran habis, kalau toh akhirnya nanti di kuburan kita dimasukkan ke dalam taman seman surga Allah di kuburan seperti kisah anak perempuan tadi, anak wanita tadi. Apalah artinya miliaran kita korbankan kalau diberi ganjaran yang seperti itu. Sekarang cinta kepada santri, cinta kepada ulama tidak melebihi cinta kita kepada orang-orang dunia. Sayang sekali. Karena hitamnya hati kita, karena dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanam saham akhirat di pondok ini. Sekali-sekali ada kerja bakti di pondok, tanam keringat kita di sini. Karena Allah. Maulana kan punya anak istri mereka, makanya belajar agama bahwa rezeki itu Allah sudah jamin, nggak akan kelaparan orang yang mulia di sisi Allah. Orang bisa kenyang dengan makanan yang enak-enak, kita juga bisa kenyang dengan mengajar Quran, bisa. Allah kuasa. Untuk itu penting di pondok kita tanamkan sifat zuhud, mujahadah, ikhlas, qanaah. Ini yang kita ajarkan. Jadi poro itu bukan masalah. Mufti Zainal Abidin ditanya, kamu ajarkan generasi kita 8 tahun, tapi urusan perut nggak pernah diperhatikan, itu bagaimana nanti masa depan mereka? Mufti Zainal Abidin bilang, hamare liye to pet masla nahi hai, masalah to akhirat hoga. Menurut kami poro tena masalah itu akhirat nanti, bukan masalah. Dan kita berharap anak-anak yang sini selesai hafiz Qurannya jadi ulama, kita berharap kita pun mendapatkan pahala daripada mereka-mereka yang telah kita jadikan asbab. Di akhirat nanti terdengar suara. Tatkala para ulama-ulama hafiz Quran digiring masuk ke surga, maka Allah berfirman kepada mereka, firman Allah, carilah orang yang dulu di dunia memberi makanan kepada kamu. Carilah orang yang dulu di dunia memberikan pakaian kepada kamu. Carilah orang yang dulu di dunia menyempurnakan hajat-hajat dan keperluan kamu. Maka ahli Quran keluar dari surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mencari jauhlah di neraka orang-orang yang dulu membantu penyelenggaraan taklim dan tarbiyah dia di pondok pesantren, sehingga mereka menjadi syafaat orang-orang ahli neraka tersebut dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren ini, melindungi dari berbagai macam fitnah dari dalam maupun luar, depan, belakang, kanan dan kiri, dan memberikan keikhlasan kepada para asatidzah dan santrinya. Dan semoga lahir dari pondok ini ulama-ulama rabbaniyin, hafazatul Quran hakiki, demi memberi manfaat kepada umat
dan kita niati anak-anak ini yang sudah selesai bisa melanjutkan pelajarannya, karena kita belum punya Ma'had Al-Ali, itu pengajaran Darul Hadis. Semoga tahun-tahun berikutnya kita sudah bisa menyiapkan. Untuk itu anak-anak kita anjurkan melanjutkan pendidikannya di Jawa atau di luar negeri, Pakistan, India atau Yaman. Dan setelah itu kita berharap anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan di tempat itu ataupun tidak melanjutkan, mereka kita siapkan untuk diantar ke pelosok-pelosok di pulau-pulau pesisir untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat kita. Siapa yang siap diantar ke pelosok-pelosok pulau-pulau Papua dan di seluruh Indonesia, bahkan Papua New Guinea pun sudah minta kepada Maulana, tolong Maulana, Papua New Guinea imamnya tidak ada, di kota besarnya Port Moresby, tapi kalau bisa dikirim yang ada fikir dakwah dan dikirim yang sudah kawin. Itu minta mereka. Siapa yang niat, siapa yang siapkan dirinya, kalau sudah selesai dikirim ke ujung-ujung dunia, ujung-ujung Indonesia, ujung Papua, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'alna minhum wa khudhul man khadhala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taj'alna minhum. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami keluarga besar Pondok Pesantren Darut Taqwa telah menyelesaikan imtihan pendidikan pengajaran tahun ini ya Allah, dan kami telah menyempurnakan itu dengan membuat penutupan pelajaran akhir tahun dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darut Taqwa ini. Ya Allah, terimalah segala upaya jerih payah para asatizah di pondok ini dalam rangka berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Berbanyak amalan yang dibuat para asatizah dan para santrinya, Kau terimalah amalan mereka ya Allah, dakwahnya, ta'limnya, zikirnya, ibadahnya, perkhidmatannya. Ya Allah, jadikanlah semua itu simpanan kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berapa banyak kerugian, kelemahan, kesalahan, kelalaian, kealfaan dalam mengajar dan mendidik serta membimbing generasi-generasi Quran yang telah dititipkan oleh orang tuanya kepada kami ya Allah. Mungkin kami terlambat masuk, mungkin kami masuk belum waktunya pulang, kami sudah pulang. Ya Allah, korupsi waktu yang ada kami kerjakan ini, baik kami sadar maupun tidak sadar, ampunkan kami ya Allah. Mungkin kami lalai dalam membimbing mereka, kurang perhatian dalam memperhatikan akhlak mereka, kurang perhatian dalam memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan mereka, atau kurang perhatian dalam memperhatikan akidah dan tauhid mereka. Ya Allah, dengan penuh permohonan yang dalam ya Allah, Kau ampunkanlah kami ya Allah. Jangan Kau campakkan kami dari perkhidmatan Al-Quran ini ya Allah. Gunakanlah kami, keluarga kami, anak istri kami, santri-santri kami dalam berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Walaupun kami Kau tidak berikan apa-apa, asalkan kami Kau gunakan untuk berkhidmat kepada agamamu, itulah perkara yang besar. Walaupun ketidaklayakan kami dalam perkhidmatan ini ya Allah, jadikan umat Islam di Nabire ini ya Allah bekerja sama dengan kami dalam berkhidmat atas agamamu ini ya Allah, dalam markas dan pondok pesantren Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, berapa banyak hajat-hajat yang dibutuhkan, hajat-hajat yang dibutuhkan, berapa banyak keperluan-keperluan yang dibutuhkan, kesejahteraan para asatidah dan para santrinya, pembangunannya ya Allah. Palingkan hati kami
daripada selain Engkau ya Allah. Jadikan kami hanya meminta dan berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau haramkan kepala kami sujud di depan makhluk, ya Allah, jauhkan juga hati kami untuk tidak berharap kepada selain-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk pondok ini ya Allah, dan pondok-pondok yang lainnya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati pemimpin-pemimpin pondok-pondok pesantren dari berharap kepada makhluk ya Allah. Ya Allah, wujudkan dari pondok-pondok ya Allah pejuang-pejuang agamamu seperti Kau wujudkan majmuah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan tabi'in ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala apa yang telah dibuat oleh para donatur-donatur, para penyumbang-penyumbang, baik harta, moral, tenaga, fikiran, demi kesuksesan perjalanan Pondok Pesantren Darut Taqwa ini ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ampunkan semua kesalahan dan kekurangan kami. Terimalah ikhtitam akhir tahun ini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, agar kami dapat berkhidmat kembali tahun depan ya Allah, untuk kembali membuka pondok pesantren ini, serta kami keluar di jalan-Mu 40 hari untuk islah diri kami ya Allah. Terima doa kami, terimalah doa kami, terimalah permohonan kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Hadirin yang hadir, mereka punya hajat dan kebutuhan, mereka punya masalah dan mereka sembunyikan di dada mereka. Kau Maha tahu hajat dan kebutuhan serta masalah mereka. Dengan kehadiran mereka dalam penutupan akhir tahun ini, ya Allah, Kau tunaikanlah hajat mereka yang halal ya Allah, yang syar'i ya Allah. Selesaikanlah masalah mereka dengan kudrat-Mu dari arah yang gaib ya Allah, dengan kehadiran mereka dalam majlis kami ini. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.